Perkenalkan, nama saya Haba Alu. Menurut pendapat saya terkait dengan kemunculan virus corona yang berkaitan dengan perang ideologi global, menurut saya virus corona ini merupakan hasil kesepakatan atau kerjasama para elit politik atau para pemilik modal untuk dapat menindas rakyat lain, bahkan rakyatnya sendiri, hanya untuk kepentingan semata dan tanpa memandang kepentingan rakyatnya yang pada saat ini telah menderita sakit dari virus corona yang ada merajalela di tengah masyarakat. Mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri. Dari perang ideologi global ini dapat kita simak bahwa dapat mengurangi pendapatan ekonomi di setiap masyarakat, karena dengan adanya virus ini dapat menghambat semua aktivitas masyarakat, terkhususnya mereka yang bekerja di pasar-pasar, di mana pasar harus ditutup dan mereka tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Kenapa saya mengatakan perang ideologi global ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara? Karena dengan menghambatnya kegiatan masyarakat di pasar-pasar tersebut, pendapatan ekonomi mereka semakin tinggi. Pendapatan ekonomi para kapital itu semakin tinggi karena harga-harga yang ada di toko atau mereka yang menjual itu harganya semakin meningkat, karena seperti yang kita ketahui sekarang harga masker saja yang pada awalnya harga 3.000 dan naik menjadi 5.000 dan bahkan sekarang ini harga masker sudah naik mencapai Rp25.000. Dan karena dengan adanya himbauan daripada para pemerintah atau masyarakat yang bekerja di dinas kesehatan untuk setiap masyarakat yang keluar rumah untuk harus menggunakan masker, jadi masyarakat juga tidak memandang harga masker yang mereka jual. Walaupun mahal, tapi mereka terpaksa untuk membeli masker tersebut hanya untuk dapat mencegah dari virus corona. Dan ada himbauan lagi daripada pemerintah untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di luar rumah. Tetapi bagaimana dengan mereka yang setiap harinya hidup berjualan keliling hanya untuk mencari Rp1.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? Pemerintah tidak pernah memberikan solusi atau saran kepada masyarakat yang menjualan keliling untuk bekerjanya dengan cara strategi seperti apa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi pemerintah seolah-olah melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Dan himbauan yang berikut dari pemerintah terkait dengan virus corona ini justru tidak memberikan solusi yang positif. Kenapa saya mengatakan demikian? Mereka tidak pernah memberikan solusi atau sosialisasi yang baik atau memberikan masker atau segala macam itu, sehingga masyarakat juga bingung dengan keadaan yang ada sekarang. Karena dengan himbauan dari pemerintah, masyarakat tidak lagi beraktivitas di luar, tetapi harus beraktivitas di dalam rumah. Dengan adanya aktivitas tersebut, masyarakat setempat juga bingung karena masyarakat itu tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, entah itu bantuannya sosialisasi atau masker. Kenapa saya mengatakan bahwa masyarakat itu bingung? Karena himbauan dari pemerintah yang sekarang ini ada tren-tren adalah harus saling menjaga jarak sesama masyarakat, di mana tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat itu untuk sementara ini dihilangkan, bahkan ditiadakan, yaitu saling salam-salaman dalam rumah ibadah. Kemudian yang berikut terkait dengan tawaran atau solusi dari kami atau solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Menurut saya, tawaran atau solusi dari saya kepada pemerintah setempat atau pemerintah pusat yaitu di setiap ATM yang ada di seluruh pelosok tanah air ini harus menyediakan tempat cuci tangan dan masker. Kemudian di toko-toko pun demikian harus menyediakan tempat cuci tangan dan masker,
agar menjaga kebersihan atau bisa mengantisipasi virus tersebut, supaya setelah membeli atau masuk dalam toko tersebut, masyarakat juga harus mencuci tangan memang. Dan yang berikut, tawaran saya kepada pemerintah atau solusi dari saya kepada pemerintah agar lebih tersedianya alat-alat kesehatan di setiap rumah sakit, baik dari pusat maupun sampai di pelosok-pelosok, supaya dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana pada rumah sakit atau puskesmas yang ada di pelosok-pelosok itu peralatan kesehatannya sangat minim sekali. Kemudian yang berikut, solusi dari saya kepada pemerintah agar memberikan masker kepada setiap masyarakat yang berada di luar rumah atau yang sedang bertugas di kesehatan, seperti pakaian-pakaian perawat atau masker kepada perawat harus diberikan secara gratis, karena itu dapat menjaga kesehatan mereka. Kemudian jangankan pemerintah setempat mampu memberikan baju-baju dari pemerintah seperti pada saat pilkada, tetapi pada saat ini harga masker yang begitu kecil, mereka tidak bisa memberikan kepada masyarakat. Jadi harapan saya kepada pemerintah agar dapat memberikan masker kepada setiap masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang berikut, kepada pemerintah juga untuk dapat meningkatkan keamanan bagi bangsa dan negara ini, itu dimana para anak-anak muda zaman sekarang selalu berkumpul-kumpul setiap malam, diharapkan kepada keamanan dari tim kepolisian untuk mengamankan mereka agar mereka tidak berkeliaran di luar rumah. Kemudian yang berikut kepada pemerintah juga, yaitu untuk dapat mengatasi masalah virus ini, yaitu harus membersih untuk menyediakan tempat-tempat sampah di setiap jalan supaya dapat mengatasi kebersihan, supaya dapat mengatasi virus corona tersebut. Kemudian yang berikut, ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Ajakan saya kepada masyarakat agar selalu taat kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sudah diedarkan kepada kita di tengah-tengah masyarakat, yaitu pada saat kita keluar rumah harus menggunakan pakaian besar atau menggunakan masker, sarung tangan, kaos kaki, agar dapat mencegah dari virus corona tersebut. Kemudian harus mengonsumsi air panas, air hangat, atau harus menjaga pola makan kita. Dan kita sebagai masyarakat harus mengonsumsi sayur yang betul-betul dapat mencegah virus itu, yaitu dengan mengonsumsi sayur daun kelor, dengan selalu menjaga kesehatan kita. Jika kita berada dalam keadaan sakit atau sudah flu, kita harus segera periksa ke dokter agar kita bisa tahu apa yang kita hadapi sekarang. Dan harapan saya kepada masyarakat juga, jangan mengabaikan apa pesan-pesan dari pemerintah, karena para pemerintah sudah tahu, sudah mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat atau di negara kita, sehingga para masyarakat jangan melawan dan harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, karena virus corona ini tidak memandang fisik masyarakat besar atau kecil, tua atau muda, tetapi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang baik harus dapat menjaga kesehatan kita. Kasihan saudara kita yang bertugas sebagai perawat, yang bekerja di rumah sakit hanya untuk kesehatan kita. Mereka rela tidak beristirahat, dan bahkan mereka pun tertular dari
virus corona yang telah dihadapi oleh saudara kita yang sudah korban dari virus corona tersebut. Jadi saya harap kepada masyarakat setempat tetap waspada, selalu bekerja di dalam rumah, selalu berdoa dan jaga kesehatan kita, karena kesehatan tidak bisa kita beli.